Deflasi itu sinyal apa sih? Salah satunya adalah harga turun. Harga turun. Yang kedua daya beli turun. Yang jelas daya beli itu yang paling kerasa. Jadi memang harga turun itu harus dilihat bagus dong kalau harga turun. Enggak, harga turun itu bisa jadi kayak tadi itu tekstil misalkan karena mau tutup segala macam ya harganya diobral. Ya. Banjir, barang impor. Barang impor dan segala macam. Nah, tapi daya beli turun jelas itu kelihatan. Jadi kalau ada kementerian yang mengatakan oh deflasi terjadi karena harga bahan pokok turun segala macam, dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain itu menyesatkan. Ini guys, soal perekonomian kita nih guys. Yang kelihatannya baik-baik aja di jalan raya itu masih banyak berseliweran kendaraan roda 4, kendaraan roda 1, dinamika demikian tinggi di kota-kota besar. Ya. Di daerah-daerah juga masih jalan semua, artinya adalah itu salah satu indikator ekonomi. Ya. Artinya ekonomi kita terus bergerak, dinamis. Tetapi ternyata antara realita dan kenyataan itu berbeda. Angka-angka kita itu menunjukkan yang misalnya pertumbuhan 5%. Tetapi ternyata kita kemarin aja kita sudah didera dengan devaluasi. Deflasi, sorry. Devaluasi, duit. Deflasi. Yang kedua, kita lihat gelombang industri yang tutup. Dan industri yang tutup ini adalah industri-industri padat karya. Tekstil, sepatu, dan lain-lain itu guys. Nah yang ketiga, ini baru-baru nih belakangan ini nih, kita juga diperlihatkan yang sayangnya nggak tahu kenapa baik itu di media sosial maupun di mainstream itu kelewat tuh kayaknya tuh, hanya muncul berita sepenggal-sepenggal. Ada petani tomat yang panen tetapi itu dibuang, dilempar ke jalan-jalan. Ada di Aceh, ada di Pulau Jawa, ada lagi di mana. Yang kedua, ada juga petani apalagi tuh, sawah. Yes. Itu yang membuang hasil panennya. Ada juga peternak yang membuang susu, membagi-bagikan susu. Ya. Ada lagi petani telur, petani ternak ayam, petelur, yang bagi-bagi telur. Ya. Ada apa dengan negeri ini? Artinya adalah PR Prabowo menghadapi situasi ekonomi yang sekarang ini luar biasa tantangannya. Challengingnya sangat besar sekali. Apalagi di tengah-tengah defisit APBN. Ya. Nah, gimana Le menurut lo? Kalau ditanya perekonomian, deflasi di kita itu kan 5 bulan berturut-turut sampai bulan September ya. Deflasi itu sinyal apa sih? Salah satunya adalah harga turun. Harga turun. Yang kedua daya beli turun. Yang jelas daya beli itu yang paling kerasa. Jadi memang harga turun itu harus dilihat bagus dong kalau harga turun. Enggak, harga turun itu bisa jadi kayak tadi itu tekstil misalkan karena mau tutup segala macam ya harganya diobral. Ya. Banjir, barang impor dan segala macam. Nah, tapi daya beli turun jelas itu kelihatan. Jadi kalau ada kementerian yang mengatakan oh deflasi terjadi karena harga bahan pokok turun segala macam, dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain itu menyesatkan. Karena dia tidak menyentuh isu yang utuh soal deflasi. Nah, yang kedua soal turunnya daya beli itu di seluruh lini tuh. Di seluruh lini, bahkan misalkan kemarin gua ngobrol dengan pengusaha travel umroh dia mengatakan 2024 tuh jamaah umroh itu turun semua. Artinya memang daya beli ini kan berkaitan. Betul. Nah, itu buat gua alarming bener. Soal kayak tadi orang petani membuang produk itu sebetulnya pernah dipakai di tahun 50-an, tahun 60. Iya. Caranya adalah untuk naikin harga dia buang. Dengan demikian istilahnya harga naik. Tetapi
kalau gua ngelihat saat ini ada dua sih buang itu. Itu protes. Iya protes, itu bagian dari protes. Betul. Misalkan kayak susu, gara-gara susu impor, ya impornya 0%. Iya, dari Australia. Kemudian kebutuhan susu terhadap di Indonesia justru dibatasin kan. Padahal susu kata peternak susu mengatakan kebutuhan masih melimpah. Ya, sama sama gandum kan, impor gandum 0% kan. 0%. Nah, itu buat gua lagi-lagi soal kebijakan. Yang kedua, ekonomi ini kalau di para founding father kita ini sudah menyimpang dari founding father. Ekonomi yang berbasis ekonomi gotong royong kalau kata Mubiarto itu Hatta, kemudian di modern, katakanlah dimodernkan oleh Mubiarto itu tidak terjadi. ya. Kita malah masuk ke dalam kalau di dunia itu disebut laissez-faire ya, kapitalis murni, disuruh bersaing di pasar. Padahal dalam konteks saat ini hampir semua negara besar itu orientasinya ke dalam. Bahkan Amerika sendiri orientasinya ke dalam. Cina lindungin dulu tuh, nggak usah dalam negeri, baru bisa bersaing. Nah itu yang kemudian di kita menjadi masalah juga. Ya lu kita tekstil kita suruh berantem sama Cina, kalah. Karena cost-nya kan mereka sangat rendahnya minta ampun ya. Nah, tapi yang kedua kalau gua lihat misalkan kayak kebijakan yang tumpang tindih, ambigu lah buat gua. Di satu sisi kita ini sibuk ngomongin terutama kota besar dengan kemacetan. Tapi di sisi lain pemerintah tidak melakukan apapun terhadap kebijakan industri otomotif. Mobil baru gelundung tuh dari Cina semua banjir. Nah, aku bilang kemarin kita ngomong macet, kita ngomong apa pemanasan global, ngomong apa, gue bilang lah lu kok nggak ada kebijakan. Jadi kebijakan yang kontraproduktif antar satu departemen dengan departemen lainnya ya. Nah, tapi mungkin dengan sekarang ini di pemerintahan Prabowo ini kan ada Den inilah mungkin kali bisa di Jawa tuh kalau Den Jawa. Den Dadi, Den Aubi. Di bawah menteri senior lagi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mumpuni misalnya secara makro, artinya dengan hubungan perdagangan internasional maupun dalam negeri, dan dia sudah 10 tahun itu membidangi ekonomi itu kan. Ya kayak kebijakan misalkan, gua lihat misalkan keseriusan ya, kalau soal keseriusan yang sekarang, kebijakan tentang swasembada pangan. Meskipun gua menyebutnya swasembada beras. Yang benar beras ya, paling mungkin kalau pangan tuh berat lah. Swasembada pangan. Gue lihat misalkan sejumlah pengusaha atau orang-orang kaya, entah ditunjuk entah apa, masuk ke situ. Gue nyumbangin lahan sekian hektar di Kalimantan Selatan. Gue nyumbangin lahan di ini dan seterusnya, termasuk perumahan. Nah, gue lihat ada keseriusan di situ. Bahwa itu Indonesia memanggil. Indonesia buat gua menarik di situ. Ada keseriusan di situ. Bagaimana misalkan makan gizi gratis, kabarnya itu ngabisin 5.000 triliun tuh. Tapi itu katanya budgetnya tidak hanya dari anggaran. Berarti kan ada pengusaha-pengusaha yang terlibat di situ. Nah, gua ngelihat ini menyenangkan karena itu ujungnya kan akan menghidupkan ekonomi menengah bawah. Tapi kalau gue lihat dari sisi lain lah, apa tuh? Ini tantangan untuk para menteri baru nih, departemen yang membawahi bidang ini nih. Contoh adalah kita terlupakan dengan gue jadi ngutipin yang lo itu yang kemarin yang City Manchester City. Titi Soeharto yang mengatakan bahwa contek Orde Baru gitu loh yang bagus. Zaman Orde Baru ada yang namanya Sabto Hudoyo. Kasongan ketika itu hanya menghasilkan gerabah tradisional biasa. Ya tanah liat aja.
Tapi Sabto Hudoyo datang. Dia hanya bilang, ini jangan buat yang kayak begini nih, coba dibuat kayak kura-kura, nih jadi buat binatang, ini warnanya jadi colorful. Tiba-tiba itu hanya dalam hitungan 1-2 tahun itu, tiba-tiba dia menjadi luar biasa itu. Iya, ya, impor. Ekspor ke mancanegara. Dan itu menjadi apa ya, industri yang luar biasa tuh di Kasongan sampai detik ini. Hanya karena satu sentuhan yang namanya Sabto Hudoyo. Nah, sekarang kita bicara misalnya pertanian. Pertanian yang dijual oleh para petani dan sebagainya itu tidak beriringan menjadi industri, karena kekreativitasan dan modal. Ya. Ini kan harusnya masuk dong departemen misalnya koperasinya terus himbaranya kayak di ini kan untuk keuangan, untuk menciptakan misalnya industri jam, industri apa namanya, selai yang bisa diawetkan. Tomat itu misalnya jadi banyak sekali yang untuk saus tomat. Kan kita sekarang nih hanya dapat tomat itu ya ABC misalnya, apalagi cuman itu aja. Ya, ya. Tapi kan dengan disentuh dengan kreatif itu bisa jadi lain itu, tomat rasa apa dan sebagainya. Ya, ya. Sama dengan cabai, apakah kita bisa dikasih tawaran dengan sambal-sambal dalam berbentuk macam-macam yang tahan lama dan sebagainya, atau banyak. Mangga atau apa, atau susu ya. Malah mungkin harusnya ditumbuhkan itu pabrik-pabrik susu tuh, industri susu yang diversifikasi ya. Iya, ya. Banyak hal. Misalkan satu aja yang kita pernah dengar, sebetulnya di Arab itu senang banget dengan kambing dari Indonesia. Karena makanan kambing di Indonesia itu terjamin tuh. Ya. Oh, misalnya itu. Lah di sana. Tetapi bukan waktu Idul Adha, kambingnya Arab itu kan butuhnya gede banget kan. Iya. Ambilnya dari Brazil yang notabene makanannya tidak terjamin. Di Indonesia tidak mampu mengekspor. Kalau gua ngelihat ada dua hal di situ. Satu, dubesnya tidak menjadi garda terdepan sebagai dari peluang usaha, dubesnya, para dubes ya. Yang kedua, di dalam negerinya ada yang dampingin. Nah, menurut gua bukan itu. Jadi gini, Brazil clear ya, itu dia hutannya, lahannya yang luas itu dikasih ke swasta untuk dijadiin ternak sapi. Di Indonesia yang demikian luas, kita masih berpikir hanya sawit apa-apa, tetapi kita tidak berpikir misalnya ada nggak sih ternak di Indonesia yang berskala ada ratusan hektar. Ada ternak babi, ternak gede loh Indonesia. Nah, dan itu ekspor. Ya, nah maksud gua kenapa sih babi kita babi kau? Kenapa nggak kambing sama tuh? Ya, kenapa nggak kambing? Karena kenapa impor daging itu kan karena kekurangan. Yang kedua, harga daging sapi lokal dengan harga daging impor itu jauh harganya, setengahnya tuh. Ya coba misalkan gini, kalau dubesnya kerja nih, dubesnya bukan kerja lah pasti, tapi dubesnya juga menjadi agen marketing atau agen sales di luar sana. Dia kan info dong di Indonesia dengan cara macam-macam. Rusia butuh kambing sekian juta ini dengan standar bla 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 bla. Arab butuh sekian pada bulan apa bla bla bla. Orang berlomba deh. Iya. Contoh ya, gua ngasih contoh adalah kopi di daerah Aceh. Ada koperasi ini koperasi. Iya. Yang kopinya itu 100% impor dan tidak bisa dijual dalam negeri karena permintaannya luar biasa. Iya. Dan koperasinya itu dikelola hanya oleh emak-emak. Iya. Jadi gua mikir jangan-jangan nih kambing atau yang lain juga harus emak kali ya. Kan di kita tuh problemnya di deadline. Iya. Jadi memang kalau soal bapak nih, persoalan di Indonesia biasanya yang namanya emak-emak nih lebih cerewet, lebih disiplin dari bapak nih. Nah, tapi lepas dari itu, ini kan berarti kembali kepada political will. Itu gua. Satu di political will, yang kedua dari sisi kreativitas yang tadi. Ya, orang Indonesia, para pengusaha Indonesia ini tidak mau masuk ke bisnis yang jelimet. Di Indonesia ini inginnya adalah yang pokoknya jadi duit cepat. Akhirnya yang mentah-mentah
diusahain dan langsung duitnya gila-gilaan. Nah, ini yang terjadi di kita nih. Makanya kalau kata Rocky Gerung nih, gua ngutip Rocky Gerung lagi nih, kalau cuma 5% mah gampang. Orang negara ini lu nggak usah ngapa-ngapain aja, pertumbuhan pasti 3,5%. Itu hari 1,5% mah gampang. Itu benar. Betul. Karena Nah, konsumsi kita gede banget. konsumsi gede banget. Dan berpikirnya, Le. Jadi kita ini di era globalisasi seperti sekarang masih berpikir market itu selalu dalam negeri. Tidak pernah berpikir mancanegara, tidak berpikir bahwa tidak lagi ada perbatasan, tidak ada lagi no border gitu loh. Contoh misalnya media ya. Level India aja medianya bisa kemana-mana tuh. Korea, Singapura medianya bisa kemana-mana tuh. Korea bisa kemana-mana. padahal beda bahasa loh. Ada beda bahasa. Dan beda bahasa sekarang udah Nggak ada ada isu. tinggal translate, tinggal klik. Nah, itulah karena orientasi orang Indonesia dalam apapun itu masih ke lokal, tidak ke global. Betul. Setuju banget. Nah, jadi intinya adalah ini adalah PR yang luar biasa untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, coba kita lihat nanti ke depan kayak apa. Gua sih itu karena dia pernah jadi ketua HKTI dan HKTI lumayan sih, gua lumayan bisa peduli ya. berharap- Contohnya kan berharapan. udah clear tuh. Yang soal dia akan melunasi hutangnya petani dan peternakan. Ya. Lu petani bukan? Hah? Lu kayaknya saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian